Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama kita tidak syuting ya. Terakhir kita kemarin sebelum Lebaran kita syuting ya kan. Sebelum Lebaran dan nggak sempat ditutup. Iya, nggak sempat episode spesial Lebaran juga ya kemarin ya. Iya. Karena kemarin saya sibuk mengurus anak. Karena susah ternyata menjadi bapak. Menjadi bapak itu susah. Ya kan, karena apa susahnya? Susahnya itu banyak karena sekali. Tidak bisa menjadi teladan. Enggak. Mengurus anak itu apalagi di Indonesia. Ini yang saya tanyakan kepada Habib. Di Indonesia ini kan banyak pamalinya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Katanya biar nggak ada setan di bawah bantal taruh pisau kan gitu. Gunting apa pisau? Nggak ada setan, tapi membahayakan fisik Anda. Enggak, kalau saudara mertuanya kakakku itu orang Sidoarjo kan. Dia pas bayinya tidur tiba-tiba, loh apa ini? Ada gunting, Pak. Katanya biar nggak ada setan. Bagaimana tuh? Ada nggak di Arabik ada pamali nggak? Kalau aku sih kayaknya enggak sih, enggak terlalu ngikutin kayak gitu. Tapi katanya kalau apa namanya, kalau ditiup ininya gitu katanya. Sebenarnya ada beberapa hal seperti itu. Ya. Itu yang kan itu kearifan lokal. Artinya budaya yang sebenarnya arif. Ya. Budaya lokal yang arif. Ya. Biasanya ada nilainya. Misalnya nggak boleh duduk atau tiduran di pintu pamali. Nah itu karena memang menghalangi jalan. Itu saya pernah baca buku bahasa Indonesia, orang Indonesia yang menulis nilai-nilai dalam kearifan lokal. Karena ngalangin jalan. Tapi diancam akhirnya. Iya. Kalau kamu duduk di pintu, jodoh seret atau apa? Itu kan apa? Kearifan juga. Jadi orang Indonesia bisanya diancam dengan begitu ya. Gitu. Nah. Kemudian kalau kencing di hutan atau buang sampah di hutan, bengkak atau pornografi di hutan, bengkak katanya ya begitu. Nah itu kan sebenarnya kearifan lokal juga caranya biar tidak semena-mena gitu. Iya. Terus saya pernah ngobrol dengan seorang dokter dari Bali. Dia jelaskan, dan ini memang faktanya, dulu di depan rumah saya itu ada pohon asam yang usianya hampir 100 tahun. Udah tua banget. Udah tua banget, gede banget. Terus sama bocah-bocah, khususnya kalau Ramadan, itu dibakar-bakarin dalemannya. Karena lobang kan. Oh, berlobang-lobang. Lobang, terus buat bakar-bakaran, buat penghangat. Iya, Anda hangat, rumah saya terancam. Karena di dalamnya udah lobang. Nah, kita ingin pemerintah tuh untuk melindungi itu biar gak dibakar. Iya. Tapi ternyata susah, Bu, ngurusnya. Akhirnya kita ngurus untuk ditebang, dan akhirnya ditebang. Pas mau ditebang itu katanya jangan ditebang. Katanya kualat atau apa? Iya, itu ada setannya. Itu banyak rumah setan di atas. Akhirnya? Iya, ayah saya tidak percaya town house di pohon asam milik setan. Akhirnya nggak ada apa. Nah, cuma juga ya? Iya, cuman masalahnya untuk ngurus perlindungan pohon tuh repot, bro. Bisa beberapa bulan. Nah, kalau di Bali, kata seorang dokter di Bali ini, itu karena biar cepat, hanya dia gampang aja. Dikasih aja kain hitam putih. Bilang aja. Orang yang udah takut. Wah, ini berarti pohon ini ada sesuatunya. Padahal belum tentu itu pohon keramat ya. Sebenarnya itu adalah strategi kebudayaan untuk bikin orang nggak ngapa-ngapain pohon itu. Jadi visi ekologinya seperti itu. Ada maksud-maksud lain. Tapi beberapa memang random sih. Kalau sampai naruh gunting, Anda cari referensi di mana? Ini ngobrolin soal mengasuh anak nih ya. Kalau di Islam sendiri ada nggak sih pamali kayak gitu? Misalnya anak kalau maghrib jangan keluar gitu. Nah itu juga sebenarnya kan kearifan juga. Karena bainal maghribain, antara maghrib dan isya itu waktu yang sangat agung, di mana doa diijabah dan lain sebagainya. Saya dulu kalau maghrib gak boleh lihat TV, gak boleh ngapa-ngapain kecuali ngaji, maulidan, ratib haddad, ngaji pokoknya. Waktu yang bagus. Karena itu waktu yang bagus. Akhirnya dikasih harapan kan, kadang orang
nggak tertarik. Tapi kasih Lebih ancaman. enak kasih ancaman agar dia takut. Makanya Iya, akhirnya. iya. Tapi kalau soal mengasuh anak, di surat Ali Imran itu ada keluarga Imran yang namanya, dia bukan nabi tapi sangat mulia. Sampai diabadikan menjadi nama surat dan diceritakan dalam Al-Quran. Dan Nabi Zakaria bahkan kemudian berdoa agar dikaruniai keluarga seperti Imran ini. Nah, Imran ini dikisahkan ketika punya anak, pertama dari sebelum lahir masih di dalam perut, itu selalu dibacakan hal-hal yang positif. Ayat Quran, sholawat, dan bernadar yang baik-baik. Kemudian setelah lahir dinamai dengan nama yang baik. Nama yang baik. Namanya Maryam, nama anak. Pengaruh semua tuh ya? Iya. Kemudian yang terakhir diberikan ke guru yang baik, yaitu Nabi Zakaria. Disuruh ngaji ke Nabi Zakaria. Jadi kalau Anda gak punya kemampuan, jangan sok mau jadi guru bagi anak Anda, meskipun itu anak Anda. Kalau Anda, nah iya, kalau gak punya kemampuan, kan ada bapak-bapak random yang udah saya aja yang mengasuh, yang ngajarin anak saya. Bapaknya terus dia sesat. sok jadi imam padahal gak ngerti apa-apa di rumah. Itu penting ya. Bahwa kalau kita memang tidak punya, ya boleh kita ngajarin agama ke anak, tapi untuk lebih dalamnya, lebih baik ke guru yang benar. Iya. Ke guru juga guru agama yang benar. Yang benar. Kalau yang salah lebih repot lagi. Sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan. Kalau di Islam sendiri hukumnya mengubur ari-ari itu gimana, Bib? Iya. Sebenarnya berdasarkan hadis Nabi riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mengubur ari-ari itu sebenarnya sunnah dari Nabi Muhammad. Oh gitu. Selain juga mengubur kuku kalau kita motong kuku. Dan itu kan juga ada pamali kalau kuku dibuang sembarangan kan pamali. Kok nggak ada? Aku baru tahu harus dikubur. Saya ada. Iya dikubur. Buset. Makanya paling nggak dibuang sembarangan. Kalau saya dulu tuh nggak boleh dibuang sembarangan. Apakah karena karena hadis? Iya. Tapi juga kebersihan. Dan kalau secara hadis dikubur. Buset, ngeri banget. Di rumah dia berarti ada kuburan kuku. Digali kuku semua. Soalnya kuku kayaknya nggak larut. Oh, lebur ya di dalam tanah ya. Kuku. Nggak tahu. Iya. Itu Anda jangan tanya ke saya. Jadi disunahkan dikubur ya kalau hari-hari. Oke. Berarti aturan-aturan kayak di rumahku itu apa namanya? Hari-hari. Itu harusnya di Islam gimana? Maksud ada yang dikasih lampu. Iya. Dikasih laser, enggak ya, dikasih laser. Ada yang dikasih lampu. Terus dimasukin kendi, terus dikasih ini katanya, apa pelepah pepaya tuh. Pepaya. Jadi biar bisa bernafas. Loh, kalau saya karena saya susah nemuin pepaya, saya kasih sedotan. Bernafas dengan sedot. Iya, maksudnya masukin kendi, dikubur. Sebenarnya saya juga nggak tahu gitu kenapa, tapi saran teman saya itu semacam saudaranya katanya gitu. Sebenarnya kalau di Islam sendiri, ari-ari itu gimanain gitu maksudnya. Di Arab kan mau kubur pasir semua agak susah sih. Di mana kalau dari Islam harusnya aturannya kalau ari-ari ya dibuang aja dikubur atau harus dikasih lampu harus apa itu? Ya sebaiknya memang dikubur. Oke. Sebaiknya dikubur. Ya. Tapi ya kalau soal lampu dan lain sebagainya kayaknya itu bagian dari kembali ke budaya. Kalau lampu itu katanya alasannya biar nggak diinin kucing atau tikus gitu. Itu kan soalnya hari-hari itu kayak dimakan. Iya, takutnya dikorok-korok gitu. Terus kalau dikasih lampu kan tikusnya lebih enak. Titiknya di mana? Malah makan malam ya kan. Malah terang. Malah apa? Malah romantis loh ada lampunya. Candlelight dinner, remang-remang jadi warung remang-remang. Menu hari-hari. Yaudah, kita langsung ke pertanyaan pertama setelah bulan puasa, lebaran, kita cek apakah pemuda kesesatannya berkurang. Langsung aja kita dari Arya Bayi. Tersesat? Oh tersesat. Alhamdulillah. Goblok, tersesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lord Tretan Muslim, tolong tanyakan ke Lord Habib. Udah Habib, Lord lagi Anda. Tapi tolong tanyakan pada Lord Habib, kalau mau ta'aruf lewat Tinder, bagaimana hukumnya? Dan sebaiknya saya pakai foto asli apa foto filter?
Sebelumnya saya tanya dulu, Anda tahu Tinder nggak? Enggak. Enggak. Susah nih. Ngobrol jadi agak roaming kalau. Tinder tuh Tantan, tahu nggak Tantan? Enggak. Apa? Apa ya? Aplikasi perjodohan. Perjodohan. Nah. Oh iya. Bagus. Di Arab ada nggak di Arab? Di Arab kalau aplikasi tidak ada. belum ada, belum tahu saya. Tapi kalau lembaga dulu ada. Keturunan Arab di Indonesia itu punya Lembaga Tinder? Iya, lembaga perjodohan bukan lembaga Tinder. Lembaga perjodohan. Gitu. Iya, jadi lembaga untuk memperjodohkan lah. Oh. Karena kan tapi keluarga nggak- Arab itu kan sulit bertemu. Oh, jadi Apalagi di zaman dulu. Memang Anjir, ini real life Tinder loh sebenarnya. Iya. Jadi kayak satu gedung, Heeh. cewek-cewek ditemuin. Iya. Nggak cocok, udah. Ya gitu. bukan dipertemukan begitu, dikasih acara, Oke. misalnya maulid Nabi, Iya, setelah iya. itu ada Boleh ustadznya, ada orang tuanya, terus ya lirik-lirik dikit boleh. dan lain sebagainya. Kan Nanti saling berhubungan sendiri-sendiri melalui lembaga itu. Oh, tapi difasilitasi. difasilitasin ya. Difasilitasi. Nah, Iya. Terus kalau nggak kenapa? cocok? Karena keluarga Arab memang kan, apalagi dulu itu sulit bertemu. Iya, iya. Makanya medium ta'arufnya itu biasanya kalau nggak ada lembaga gitu, kalau di kampung saya melalui acara pernikahan. Oh. Nah, di acara jadi pernikahan ini itu kan biasanya keluarganya- keluarga numpuk. Ya. Artinya si anak ada, ayahnya biasanya juga hadir, Jadi- ibunya juga biasanya di belakang juga hadir. Jadi sekalian ya Nah, sepaket ya? sekalian. Nanti biasanya saya misalnya, saya tuh masuk ke belakang ke ibu. Bu, itu siapa sih yang? Iya. Nah, nanti ibu telepon ke ayah. Itu anaknya si ini, perempuannya. Lakinya itu siapa? Oh, lakinya ini. Nanti ayah datang ke lakinya. Oh. Jadi selesai langsung di Oh, jadi di hari itu. Habib ke mamanya Habib. Iya. Mamanya ke Itu mamanya siapa? dia. Enggak, itu siapa saya tanya. Oh, nanya dulu. Iya. Oh, itu anaknya ini. Misalnya si A. Iya, si A ini anaknya ini. Oh, suaminya itu siapa? Akhirnya nelpon ayah saya. Oh, suaminya ini. Nah, dari sana kan langsung tuh bisa dilihat langsung, bisa ketemu langsung, Oke. bisa komunikasi Jadi langsung. COD. Tapi bukan COD langsung. Tapi paling enggak saling tahu dulu. Oh, ya sudah. At least, tapi udah lihat-lihatan gitu. Iya, Udah iya. ngelihat. Oh, ini. Makanya kalau di acara pernikahan yang perawan itu kalau orang-orang Arab ditaruh di depan. Biar Jadi kelihatan duduk gitu. biar kelihatan, terus dilihat sama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu yang memantau. Iya, ibu-ibu. Wah, cantik nih. Mau nggak sama anak saya? Gitu. Tapi nggak mau nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nah, Oh. itu salah pahamnya orang. Seolah-olah ta'aruf itu adalah Pemaksaan. perjodohan. Oh. Bukan perjodohan, ta'aruf itu pengenalan. Pengenalan, Kalau berjodoh oke. atau tidak berjodoh itu tergantung Allah nanti yang berdasarkan juga pilihan anaknya. Semacam survei dulu berarti. Iya, Ta'aruf itu survei kayak lihat cocok nggak nih? Iya, Nggak iya. cocok ya udah. Iya, saya berapa kali itu. Udah di pas di Iya, acara maksudnya nikah. pernah dipertemukan, terus gak cocok. Tapi kan dipertemukannya, kalau orang Arab itu saya misalnya sama istri saya, Iya. itu dipertemukannya dengan istri saya bawain teh ketika saya bertamu. Oh. Jadi bukan duduk, Ini modus apa namanya? memang sengaja dibuat Oh, begitu. gitu Terus ya. bawain Bawain tehnya ya biasa gitu. Iya, berapa detik? Nggak di juggling buat pamer skill. Saya kira pamer skill. Oke, lanjut. Iya, berapa detik kan? Mungkin 7 detik. Nah, Oh, Anda gitu harus doang? mengambil keputusan berdasarkan 7 detik penglihatan Anda. Gila loh. Karena itu biasanya banyak semacam Iya. pelajaran di antara kita. Itu pokoknya lihat kamu ada yang bergetar nggak di hati kamu. Kalau ada yang bergetar, biasanya itu jodoh kamu. Langsung kamu ambil. Karena kan 7 detik kita apa yang mau dilihat? Bahkan ada teman saya yang menikahi seorang perempuan Ya. yang kemudian ditanya setelah pulang lihat perempuan ini, ditanya sama ayahnya, gimana kamu tadi ngelihat perempuan itu cantik? Terus kata dia, sepatunya bagus. Ternyata dia gak berani lihat mukanya. Dan akhirnya dia menikah berdasarkan sepatunya Sepatu. bagus. Tapi akhirnya nggak menyesal. Enggak, nah itulah hebatnya. Oh, karena memang Berbasis ta'aruf itu justru 7 detik, Bro. Maksudnya ente pernah tahu ini nggak sih kencan kilat itu apa namanya?
kalau di luar negeri itu ada quick date gitu. Itu aja nggak 7 detik nih kayaknya. Tapi ini Anda bisa menilai 7 detik. Nah, Iya. kembali ke pertanyaan tadi. Jadi Tinder nih berarti aplikasi- 7 detik aplikasi itu. Nggak, aplikasi itu gini. Jadi ada misalnya aku nih, akun cowok, ini cewek-cewek. Aku swipe kiri tidak, swipe kanan iya. Iya, maksudnya mau dinikahi. Enggak langsung dinikahi. Saya nyentil kuping saya sendiri nih. Sabar, jangan langsung nikah. Ini bukan Tinder Arab nih. Sabar, ini perkenalan. Yang jelas Tinder nih aplikasi chatting lah. Iya. Kalau iya, Kalau kiri tidak, kalau kanan iya. oh sebenarnya lumayan Islami. Iya kayak Kanan kan baik. Iya, makanya. Kiri tidak ya. Jadi kalau yang cewek itu yang kanan juga baru kita match gitu. Oh, terus mate artinya Ya udah berarti Nikah. kan enggak nikah. Lah, Nggak langsung nikah. apa komunikasi? Iya, terserah komunikasi, tapi Tapi yang jelas berarti bisa banyak dong. bisa banyak. Waduh, Jadi nggak jadi Islami. Oh, jadi bisa banyak. Akhirnya komunikasi Iya. dengan banyak orang. banyak Terus orang. dipilih mana yang Iya, ya mungkin kalau dia mungkin definisi ta'aruf ngobrol via chat doang nggak ketemu jadi masalah. Iya, nggak? Untuk ta'aruf pendekatan. kan intinya, ini juga yang salah paham. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Oh itu. Jadi untuk saling mengenal satu sama lain pada hal-hal yang perlu dikenal. Jangan Anda sok mau mengenal hal-hal yang tidak perlu. Misalnya minta kirim foto yang aneh-aneh, Nah, ngobrol yang aneh-aneh. itu. Sekedar untuk tahu Anda punya tipikal seperti apa. Ya, boleh Misalnya, dia. oh saya pengen cari yang S1, tanya, kamu S1 enggak? Oh, boleh. Saya pengen cari yang keluarga Ya. ini. Oh, kamu keluarganya ini enggak, sukunya apa ini. Kemudian hobinya, pokoknya dicari titiknya. Ya. Dan itu tolong ada batas waktunya, jangan keenakan Anda pacaran, keenakan ta'aruf. Iya, Maksudnya gini, kalau orang sudah visinya untuk menikah, dia pasti perkenalannya akan positif. Oke. Karena dia tidak akan mengotori perempuan atau Iya. laki-laki yang akan menjadi suami atau istrinya. Pasti nggak akan nanya aneh-aneh, Ya, nggak minta aneh-aneh. pasti, karena dia tahu di rahim cewek ini dia akan menitipkan masa Anaknya. depan anaknya. Oke. Ya udah kalau begitu sudah terjawab, berarti kalau ta'aruf via Tinder nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau tujuannya memang untuk saling mengenal, kan katanya nggak boleh kalau ketemuan. Iya. Ya kan bukan muhrim. Jadi kalau chat-chatan asal tidak aneh-aneh dan tidak minta Iya. pop. Ada pop yang nggak tahu pokoknya. Adalah. Tapi memang kan orang yang menikahkan orang lain Iya. itu kan sangat mulia. Dia dapat istana di surga. Oh gitu, anjir. Berarti pemilik Tinder. Tapi kan pemilik Tinder dia non muslim. Ya, Iya. dia selain mungkin pemilik Tinder itu ya, selain membuat orang menikah, membuat orang check in. Oke, sampai ketemu di pemuda tersesat selanjutnya. Tersesat, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.